GLBB itu A percepatan A delta V per delta T. VT min V0 per T min T0 atau juga bisa juga ini ditulis V2 min V1 per T2 min T1 itu boleh. Ada yang rumusnya VT min V0, T min T0 itu boleh seperti itu ya. A itu percepatan. V0 itu kecepatan, percepatan atau perlambatan sama ya, perlambatan. Simbolnya A. Kalau percepatan itu berarti dipercepat, perlambatan itu ya diperlambat. V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, T0 waktu awal, T waktu akhir. Delta V perubahan kecepatan, delta T selang waktu. Nah, rumus yang dipakai nanti gerak lurus berubah beraturan, rumusnya ini. Yang sebelah kiri ini dipercepat, yang sebelah kanan diperlambat. Lihat rumusnya. Kamu hafalkan 4 ini. Hafalkan 4 ini, sisanya tinggal dikurang. Contoh GLBB dipercepat rumus 1. VT sama dengan V0 plus AT. Nah, GLBB diperlambat, VT itu sama dengan V0 min AT. Bedanya di sini ini plus, sini minus. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S itu jarak. Nah, V kalau diperlambat S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Ini minus, ini plus. Ya. VT kuadrat sama V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadrat sama V0 kuadrat min 2AS. Nah, rumus nomor 4, khusus nomor 4 sama. S sama dengan V0 plus VT bagi 2 kali VT. S sama dengan V0T, V0 plus VT per 2 kali T. Kamu hafalkan 4 nih ya, harus hafal di luar kepala. Nanti rumus ini dipakai menyesuaikan yang diketahui. V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, S jarak, A percepatan atau perlambatan, T waktu. Ya, rumus GLBB itu cuma ini aja. Yuk, sambil kita pelajari. Ini Bapak ambil dari soal modul Pak Darson yang dulu. Ya, mungkin sekarang ya biasanya Pak Darson soalnya sama. Ya, sebuah mobil. Bentar ya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan awal, berarti V0-nya. V0-nya 72 km per jam. Diubah ke meter per detik. 72 km ke meter, 72 km ke meter, itu kali 1000. 72 kali 1000 meter, ya, per jam ke detik 3600 detik. Jadi ini coret nolnya 2, ini coret ini 2. Jadi V0-nya adalah 20 meter per detik. Ya. Mobil mengalami percepatan, berarti GLBB dipercepat. Jadi GLBB dipercepat kan, dipercepat ya. Sehingga kecepatan mobil berubah menjadi 108 km per jam. Jadi VT-nya adalah 108 km per jam. Kita ubah ke meter per detik. Jadi 108 kalikan 1000 meter, jam ke detik 3600 detik. Ini nolnya coret 2, ini coret dengan ini 3. Jadi ya, jadi VT-nya adalah 30 meter per detik. Hingga kecepatannya sekian dalam waktu 5 detik. T-nya adalah 5 detik, 5 sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah percepatan yang dialami? A-nya ini berapa? Coba kita copy rumusnya ya. Kopikan rumusnya ini. GLBB dipercepat.
Berarti rumus yang dipakai yang mana? Ditanya A. Ditanya A. Kalau ditanya A, cari ini pakai rumus yang pertama. Ya, rumus yang pertama VT sama dengan V0 plus AT karena dipercepat. VT-nya 30, V0-nya 20, A-nya dicari, T-nya 5 detik. Ini 30 kurangi 20 sama dengan 5A. 5A sama dengan 10, A sama dengan 10 dibagi 5, A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Ini jawabannya. Nah, screenshot dulu. Jadi, rumusnya akan ada 4. Pilih salah satu sesuai yang diketahui. Ya, kalau kamu pilih nomor 2, nggak bisa. Kenapa? S jaraknya itu belum tahu. Ya, yang bisa nomor 1. Dah, screenshot dulu. Jadi menyesuaikan ya nanti diketahuinya apa, pilih dari 4 rumus itu pilih salah satu yang cocok, yang sesuai. Screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan sekian menempuh jarak 100 meter. Ya, tadi udah cari ya, 100. Ya. Jadi, sebuah mobil dengan kecepatan awal berarti V0-nya ya, V0-nya adalah 72 km per jam. Tadi sudah mencari 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per detik. Tadi udah diubah ya di soal 61 ya. Jadi soal yang pertama tadi ya. Jadi tidak perlu saya jabarkan lagi. Kemudian setelah menempuh jarak 100 meter, S-nya 100 meter, kecepatan mobil menjadi VT-nya, kecepatan mobil menjadi 108 km per jam. Berarti VT-nya adalah 30 meter per detik. Tadi udah Bapak terangkan cara ngubahnya ya. Sama. Maka waktu tempuhnya T-nya itu berapa? Pertanyaan waktunya ini berapa? Nah, dari keempat rumus ini, ya pilih salah satu supaya cocok dengan soal. Ada V0, ada S, ada VT, cari T. Ya, berarti pakai rumus yang nomor berapa? Pakai nomor 4 bisa, nomor 4 bisa, atau nomor 2 juga bisa, sama dua-duanya. Ya, ya, kita gunakan rumus nomor 4 aja yang mudah. Ya, rumus nomor 4 adalah S sama dengan V0 plus VT bagi 2 kali T. Cari waktu. S-nya berapa? 100. V0-nya berapa? 20. VT-nya berapa? 30 dibagi 2 kali T. Jadi 100 sama dengan 50 dibagi 2 kali T. Jadi 100 sama dengan 25 T. Sehingga T sama dengan 100 dibagi 25. T-nya adalah 4 detik. Kalau pakai rumus nomor 2 gimana? Sama, nanti ketemu. Ya, nanti ketemu sama. Coba kita pakai rumus nomor 2. Ini rumus nomor 4. Rumus nomor 2. Coba. S sama dengan V0T. Oh, di sini nomor 2 nggak bisa karena hmm, apa namanya percepatannya nggak ada. Jadi nggak bisa. Bisanya nomor 4. Bisanya nomor 4. Atau nomor 3. Nomor 3 A-nya nggak tahu. Berarti nomor 4 bisanya. Ya, nomor 4 aja. Percepatannya belum tahu, jadi nggak bisa. Nomor 4 aja yang bisa. Dah, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Grafik ini melukiskan sebuah gerak mobil bergerak lurus berubah beraturan. Ini kan grafiknya naik. Ya, ini grafiknya naik. Berarti ini GLBB dipercepat.
Jarak yang ditempuh mobil selama 8 detik. Jarak yang ditempuh selama 8 detik itu ini. Nah, jarak yang ditempuh itu sama halnya mencari luas yang dibentuk. Ya, sama halnya jarak itu sama dengan luas yang dibentuk. Bentuknya apa ini? Jajar genjang sama dengan luas jajar genjang. Ini cara cepatnya ya, cara cepatnya. Ya, ini cara cepatnya kayak gini. Luas yang dibentuk bentuknya jajar genjang. Ya udah, sama dengan jaraknya sama dengan rumus dari jajar genjang itu A tambah B bagi 2 kali tinggi. Ya, A-nya ini ke sini 10. Ini A-nya. B-nya ini, sisi sejajarnya ini. B-nya 20. Tingginya ini, tingginya 8. Jadi masukkan angka A-nya 10, B-nya 20, dibagi 2, kali tingginya adalah 8. Jadi 30 dibagi 2 kali 8. Ini boleh dicoret dengan ini, dapat 4. Jadi 4 kali 30, 120 meter. Jadi jarak yang ditempuh selama 8 detik itu adalah 120. Ini kan 8 detik nih. Kalau mintanya 2 detik, ya dipotong nih 2 detik. Dipotong 4 detik ya dipotong 4 detik. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Udah di screenshot ya. Nih, dari Pak Darson ya. Grafik berikut merupakan grafik sebuah benda bergerak lurus jarak yang ditempuh selama 0 sampai 6 detik. Berarti 0 sampai 6 detik ya. Kamu lihat ya. 0 sampai 6 detik. Berarti berhenti di sini. Berarti hitung luasnya ya. Luas yang dibentuk. Luas pertama ini bentuknya segitiga ya, atau langsung trapesium juga bisa, ini bentuknya trapesium. Luasnya ini bentuknya trapesium. Berarti ini sampai sini. Ya, bentuk trapesium. Luas yang dibentuk jarak itu sama dengan luas yang dibentuk. Karena mintanya 0 sampai 6 detik, dipotong sampai 6 detik. Yang 6 sampai 9 nggak perlu dicari. Jadi jarak ya sama dengan luas yang dibentuk. Nah, bentuknya apa? Trapesium. 0 sampai 6 detik itu trapesium. Sama dengan luas trapesium. Nah, luas trapesium. Ini ke sini jumlah sejajarnya ini A-nya 6. Ini ke sini B-nya 3. Ini ke sini ya. Ini ke sini tingginya 10 ya. Jadi A plus B bagi 2 kali tingginya. A-nya 6, B-nya 3, dibagi 2 kali tingginya 10. Jadi sama dengan ya, sama dengan 9 dibagi 2 dikali 10. Nah, ini coret dengan ini dapat 5. 5 kali 9, 45 meter. Jawabannya B. Silahkan screenshot dulu. Silahkan di screenshot. Sudah di screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7.
Grafik yang menunjukkan gerak sebuah benda sepeda motor di jalan raya. Dua bagian grafik yang menunjukkan sepeda motor memiliki percepatan sama besar. Ya, percepatan sama besar berarti A-nya sama. A sama. Nah, kita lihat di sini ya. Kita cari P ke Q dulu. P ke Q. Ini kan naik, ini turun. Ini naik, ini turun, ini turun. Ya, P ke Q itu dipercepat. Ini dipercepat. Saya tulis ya. P RS ini dipercepat. Sedangkan yang ini, yang turun-turun nih, ya, diperlambat. Nah, kita cari percepatan P ke Q. Berarti VQ dikurangi V. Kan rumusnya A itu delta V per delta T. Selisih kecepatan dibagi selisih waktu. Per TQ dikurangi TP. Ya. VQ-nya berapa nih? VQ-nya 25. Berarti 25. VP-nya berapa? 15. Dibagi. Waktunya TQ berapa ini? 2. TP-nya berapa ini? 0. 2 kurangi 0. Jadi APG itu sama dengan 25 dikurangi 15, 10, 10 bagi 2, 5 per second kuadrat. Ini APG. Sekarang AQR. Ya, AQR. Berarti VR kurangi VQ dibagi TR dikurangi TQ. VR itu 10. Dikurangi VQ 25. Per TR. TR 3. Dikurangi TQ itu 2. Berarti AQR sama dengan 10 kurangi 25 itu min 15. Min 15 ya, min 15 dibagi 1 berarti min 15 meter per second kuadrat. Artinya min itu menunjukkan diperlambat. Kalau dipercepat itu tidak min, kalau diperlambat itu min. Ya, ini artinya diperlambat. Min karena minus. Terus kita cari ARS. ARS berarti VS kurangi VR dibagi TS kurangi TR. VS 20, TR 10, TS 5 dikurangi TR waktunya R 3. Jadi 20 kurangi 10, 10, 10 bagi 2, 5. QRS. Berarti yang sama ini sama. Jadi APQ dengan RS. Jawabannya PQ dan RS. Dah, screenshot dulu. Yang ST nggak usah cari, TU nggak usah. Karena udah kita ketemu jawabannya PQ dan RS sama. Silahkan di screenshot dulu.
Kalau sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Udah ya, lanjut ya. Pertanyaan nomor 9. Berapakah grafik menginformasikan gerak benda? Jarak yang ditempuh selama 5 detik. Nah, 5 detik di sini nih. Berarti dari awal ini kan nol. Berarti yang 5 detik itu ini. Ya, kita hitung luasnya tadi kayak tadi. 5 detik. Cuma dicari di sininya aja, yang lain nggak usah dicari. Kita hanya mencari yang ini. Nah, luas yang dibentuk berarti jarak. Jarak yang ditempuh selama 5 detik adalah luas yang dibentuk. Berarti sama dengan luas trapesium. Rumusnya A tambah B bagi 2 kali tinggi. Nah, A-nya ini ke sini, A-nya 5. Ini ke sini B-nya 2. 3 sampai 5 kan 2. Nah, ini tingginya 40. Berarti A-nya berapa? 5. B-nya 2 bagi 2, tingginya 40. Berarti 7 per 2 kali 40. Oleh dengan ini 20. 20 kali 7 berarti 140 meter. Ini jawabannya. Dah, screenshot dulu jawaban nomor 9. Kita lanjut soal berikutnya. Kecepatan benda bergerak lurus terhadap waktu diperlihatkan gambar berikut. VT ini grafiknya turun. Nah, grafiknya turun ini berarti ini diperlambat. Ya, diperlambat. Ya, grafiknya turun. Benda akan berhenti setelah bergerak selama berapa detik. Ya. Nah, di sini kecepatan awal 20 V0-nya adalah 20 meter per detik. Nah, sampai berhenti. Berhenti itu berarti VT-nya 0. Kecepatan akhirnya 0. VT itu kecepatan air. Jadi mula-mula 20 sampai berhenti. Berhenti di sini ini berhenti. Nah, ini kecepatannya 0 ini. VT-nya 0. Ditanya berapa waktunya ini. T-nya ini berapa? Ini ke sini. T-nya berapa? Nah, cara mengerjakannya, kita cari A-nya dulu. Ya, kita cari perlambatannya dulu. Atau cara gampangnya gini. Kalau mau cepat, ini kan bentuk luasnya adalah luas segitiga. Ya, luasnya adalah segitiga. Ya, berarti jarak sama dengan bentuknya adalah luas. Tapi luasnya belum tahu juga. Jadi nggak pakai jarak ini, nggak pakai ini. Luasnya nggak tahu. Ini aja. Kita cari A-nya dulu. Delta V dibagi delta. Ya, dan kecepatannya kan 0 dengan kecepatan akhirnya ini. VT kurangi V0 ya per T. T-nya juga nggak tahu. Nah, sini caranya. Kita ambil datanya ini. Ini ke sini, ini ke sini.
ke sini. Kita ambil data ini, ya, data ini. Kita cari percepatannya, ya. Selisihnya berapa? Ya, delta V per delta T. Ya, delta V dibagi delta T. Ya, ini dikurangi ini. Atau dibalik sama aja, 10 kurangi 20 sama aja, 20 kurangi 10 dibagi waktunya 0 sampai 4, ya, 4 kurangi 0 waktunya, jadi A nya ini 20 kurangi 10 berarti 10 dibagi 4, A nya ini dapat 2,5 meter per second. Ini sebenarnya jawabannya negatif, tapi angkanya ambil angkanya saja ya. Nanti kalau kamu jawabannya A min 2,5 meter per second, ini artinya diperlambat. Ya, tapi ini kita ambil angkanya saja. Ambil angkanya saja. Ya, ambil angkanya saja. Terus kita gunakan rumus ditanyakan waktu. Jadi diperlambat tadi rumusnya gimana? Nih, kita gunakan VT-nya sudah tahu, V0-nya. Kita pakai rumus yang pertama ini. VT sama dengan V0 min AT. VT-nya kan 0. Nih, V0-nya 20. A-nya 2,5. T. A-nya itu kalau kamu hitung ada yang dapatnya negatif, kamu ambil angkanya saja ya. Angkanya saja. Berarti ini pindah ke kiri. Jadi 2,5 T sama dengan 20. Berarti T sama dengan 20 dibagi 2,5. Ya, T sama dengan 8 detik. Kita screenshot dulu. Ya, jadi screenshot ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Nomor 11. Perhatikan grafik VT berikut. Besar perlambatan yang dialami benda. Perlambatan. Berarti ini grafik AB itu dipercepat. BC ini GLB gerak lurus. Nah, CD ini diperlambat. Berarti kamu cari CD. ACD. Ya, A dari C ke D. Berarti VD kurangi VC, TD kurangi TC. Ya, ini kecepatan di D, kecepatannya 0. Ya, 0. Kecepatan di C itu 5. T di D 17. T di C itu 15. Berarti min 5 dibagi 2. Jadi min 2,5 meter per second. Min itu menunjukkan diperlambat. Jadi kita lihat angkanya saja seperti tadi. Kita lihat angkanya saja 2,5. Jawabannya A. Min itu hanya menunjukkan dia diperlambat. Kita ambil angkanya saja 2,5. Tadi saya terangkan di depan tadi, kalau hasilnya min itu menunjukkan diperlambat, tapi kita ambil angkanya saja. Dah, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan 90 km per jam, tiba-tiba melihat seorang pedagang asongan berdiri di tepi jalan pada jarak 255 meter di depannya. Jika sepeda motor direm dengan perlambatan 1,25 meter, maka peristiwa yang terjadi adalah, jadi begini,
ada sebuah ada sebuah motor di sini melaju dengan kecepatan, ya, kecepatan awalnya 90 km per jam. Nah, kita ubah ke meter per detik. Ya, 90 kali 1000 meter dibagi 3600 detik. Nah, ini kecepatannya berapa kita hitung. Ya, 900 dibagi 36. Dapatnya 25 meter per detik. Kecepatannya 25 meter per detik. Kecepatan awalnya. Terus berikutnya, di depannya ada orang. Orangnya di sini. Pedagang asongan. Jaraknya dari sini ke sini itu adalah, ya, ini ke sini jaraknya adalah 200, jaraknya adalah 255 meter. Nah, direm dengan perlambatan A-nya adalah 1,25 meter. Nah, maka peristiwa terjadi adalah direm pasti kan sampai berhenti, ya. Sampai berhenti. Berhenti, kan ini nanti direm sampai berhenti. Apakah dia menabrak atau tidak? Berhenti itu kecepatan akhirnya adalah nol, ya. Kita cari jaraknya ini. Jaraknya ini berapa? Kita bandingkan dengan ketika posisi asongan itu 255. Kalau dia jaraknya itu, kalau S-nya ini lebih kecil dari 255, berarti tidak tertabrak. Ya, kalau S-nya ini kurang dari 255, itu berarti tidak menabrak. Ya, ketika sampai dia berhenti, itu kalau kurang dari 255 tidak menabrak. Kalau S-nya sama dengan 255, tepat tertabrak. Maksudnya tepat tuh berarti pas mengenai. Ya, kalau S-nya itu lebih dari 255, berarti sudah tertabrak. Ya, sudah tertabrak nih. Ya, karena melewati itu berarti kan ketabrak langsung banting kemana. Kalau pas 255 berarti nyenggol, kena tapi nyenggol. Nah, kita bandingkan jaraknya nanti ketemunya berapa. Ini kan diperlambat, ya, pakai rumus yang ke VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. VT-nya adalah 0, berhenti kan, sampai berhenti kan, dia ngerem sampai berhenti, harus sampai berhenti. Kalau nggak berhenti ya pasti ketabrak, karena jalan terus. Ya, VT-nya 0, V0-nya adalah 25 min 2, A-nya adalah 1,25 kali S jaraknya. Jadi ini dikuadratin. Jadi 0 sama dengan 625 min ini 2,5 S. Ini pindah ke kiri. Jadi 2,5 S sama dengan 625. Berarti S sama dengan 625 dibagi 2,5. S-nya adalah, ya, 625 dibagi 2,5. Dapatnya 250 meter. Berarti kesimpulannya yang ini nih. S-nya ini kurang dari 255. Berarti tidak menabrak. Motor berhenti pada jarak 10 meter melewati pedagang salah. Motor berhenti 5 meter melewati pedagang salah, tidak tertabrak. Oh, motor berhenti tepat di depan pedagang itu tidak. Motor berhenti 5 meter sebelum pedagang itu, betul ini D. Kan jarak yang ditemukan 250 meter. Tetapi jarak jarak yang ditempuh 250 meter. Jarak pedagang tadi 255. Jadi selisihnya 5 meter sebelum ketabrak. Jadi jawabannya D. Ya, screenshot dulu. Sudah, screenshot sudah, ya. Kita lanjutkan lagi.
Ini saya geser dulu ya. Ini dua mobil P dan Q bergerak lurus beraturan melaju dari tempat dan lintasan yang sama. Tempat dan lintasan sama. Seperti gambar berikut ini. Ini grafik untuk Q diperlambat, grafik untuk P dipercepat. Pernyataan berikut yang benar adalah perlambatan Q adalah 0,33 meter per second. Untuk pernyataan satu kita cari. Ya, berarti perlambatan untuk Q delta V per delta T. Nanti hasilnya negatif boleh, positif boleh. Untuk Q ini kamu lihat di sini. Q itu dari sini sampai sini kita lihat datanya. Ini ke sini ya. Berarti ini 40 dan kecepatannya 30. Jadi diselisihkan. Boleh 30 kurangi 40 atau 40 kurangi 30 nggak masalah. Nanti hasilnya ambil yang positif. Ya. Boleh 30 kurangi 40 boleh. 40 kurangi 30 juga boleh. Berarti ini 30 kurangi 40. Terus waktunya ini 30 detik ya. Dari 0 ke 30. Jadi 30 kurangi 0. Jadi sama dengan min 10 dibagi 30. Jadi min 0,33. Kita ambil angkanya saja. Ya, angkanya saja ya karena min itu diperlambat. Jadi jawaban nomor 1 benar. 0,33 ini benar. Ambil angkanya saja. Minus itu hanya menunjukkan perlambatan. Terus mencari perbandingan percepatan mobil B dengan P dengan Q. Nah, A-nya Q sudah ketemu nih. Nomor 2 ini yang ditanyakan adalah perbandingan A-nya P banding A-nya Q. Ya. A-nya P kita cari ini A-nya P di sini. Saya kasih warna biru aja. A-nya P ini sini. Kita cari A-nya P dulu. A-nya P berarti delta V per delta T. Ini 30 dikurangi 10. Terus waktunya 30 kurangi 0. Jadi delta V-nya adalah 30 kurangi 10 dibagi 30 kurangi 0. Jadi A-nya P ini adalah 30 dikurangi 10 berarti 20 per 30. Berarti A-nya P 2 per 3. Ini 0,33 ini boleh sepertiga. Ya. Nah, kita cari A-nya P banding A-nya Q. A-nya P 2 per 3. A-nya Q sepertiga. Berarti ini saya coret. Berarti perbandingannya 2 banding 1. Kita ambil angkanya saja ya. Minusnya nggak usah dilihat. 2 banding 1 betul. Nomor 2 betul. Ya. Terus mobil P dan Q bertemu pada detik ke ya. Berarti mencari jaraknya ya pada detik ke berapa. Ya. Berarti untuk nomor 3 ini jarak yang ditempuh P itu sama dengan jarak yang ditempuh Q. Nah, SP-nya berarti V0T ya. P itu kan diperlambat ya. P itu diperlambat ya. P itu diperlambat jadi V0. P itu dipercepat ya. P itu dipercepat jadi V0T plus setengah AT kuadrat. Ini untuk P.
Terus S-nya Q, V0T karena diperlambat min setengah AT kuadrat. Rumusnya sama, cuma ini minus untuk Q. V0-nya P. V0-nya P itu 20. Ini V0-nya P. Kalau ini V0-nya Q. Ya. V0-nya P itu 10 kali T tambah setengah A. P, percepatannya P itu kan 2 per 3 ya. A-nya P 2 per 3. 2 per 3 T kuadrat. Ya. Terus V0-nya T, ya V0-nya T, V0-nya V0-nya Q, V0-nya Q itu 40 kali T min setengah percepatannya untuk Q itu sepertiga T kuadrat. Jadi ini coret dengan ini 10T plus ini coret ya, sepertiga T kuadrat sama dengan 40T min seperenam T kuadrat. Biar mudah, saya kali 6 aja. 6 berarti 60T plus 2T kuadrat sama dengan berapa ini? 240T min T kuadrat. Kumpulkan T kuadrat, angka dengan angka. Jadi 2T kuadrat plus T kuadrat sama dengan 240T min 60T. Jadi ini 3T kuadrat sama dengan ini dikurang 60 berapa ini? Kurang 60. 180T. T-nya coret dengan ini. Ya, tinggal 3T sama dengan 180. Jadi T-nya adalah 180 dibagi 3. T-nya adalah 60 detik. Jadi waktu ketemunya 4 detik. 60 detik berarti ini salah. Ya, jawabannya 12 ya. Tadi kan 12 udah betul ya. Tapi kita cek semuanya. 3 salah. Jarak yang ditempuh P selama 15 detik adalah 150 meter. Untuk yang nomor 4, jarak untuk siapa nih? S untuk P. Jadi V0T P itu naik tambah setengah AT kuadrat. SP sama dengan V0-nya berapa? 10. Waktunya 15 detik. Kali 15 ditambah setengah A-nya. A-nya adalah berapa itu? A-nya untuk P 2 per 3. Kali T-nya 15 kuadrat. Jadi 15 kali 15. Berarti S-nya P ini 150 plus. Dicoret dengan ini. Dicoret dengan ini 5. 5 kalikan 15 berarti 75. Jadi jarak untuk P selama 15 detik itu adalah 225 meter. Berarti jawaban nomor 4 salah. 3 salah, 4 salah, 1, 2. A. Screenshot dulu. Udah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya. Saya geser di sini. Bentar ya.
Mobil A dan B berangkat dari tempat sama menuju arah yang sama. Hubungan antara kecepatan V dengan waktu kedua mobil tersebut adalah ini untuk yang grafik B. Untuk B ini dipercepat, GLBB dipercepat ya. Untuk yang A ini adalah gerak lurus beraturan GLB ya. Jadi untuk grafik yang B itu kan naik ya. Naik itu berarti dipercepat. Sedangkan grafik A itu lurus berarti GLB, gerak lurus beraturan. Pertanyaannya, tentukan percepatan yang di mobil A. Ya. Pertanyaan yang A, karena grafik A itu adalah GLB. GLB itu artinya apa? V-nya tetap. V-nya konstan. Ya, V-nya konstan atau tetap. Berarti percepatannya adalah 0. Jadi percepatannya 0. Karena dia punya V tetap aja, tidak ada percepatannya 0. Jawabannya ini. Untuk A, karena GLB, dia tidak punya percepatan, adanya kecepatan tetap. Berarti percepatannya 0. Untuk yang B, percepatan yang dialami mobil B adalah A-nya B, rumusnya ya delta V per delta T. Nah, kamu ambil ini 80 kurangi 0, 20 kurangi 0 berarti 80 kurangi 0, kecepatannya 80 kurangi 0 per 20 kurangi 0. Jadi A-nya B sama dengan 80 dibagi 20. A-nya B adalah 4 meter per second kuadrat. Ini jawaban B. Jawaban C. Jarak yang ditempuh mobil B setelah 20 detik. Ya, jarak yang ditempuh ya. Ya, untuk jawaban C, jarak yang ditempuh B ya ketika T-nya 20 detik. Nah, karena B itu GLBB dipercepat, rumusnya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya. V0-nya berapa? V0-nya B ini kan 0. 0. Ini V0-nya B. V0-nya B itu 0. 0. Kali T-nya waktunya kan diminta 20 detik kali 20. Plus setengah A. A-nya untuk B tadi berapa? A-nya B ketemunya 4. Waktunya diminta 20 detik. 20 dikuadratin. Jadi S sama dengan 0. Tambah ini coret dengan ini 2. Ya. 2. 2 kali 400. Jadi jarak yang ditempuh B selama 20 detik adalah 800 meter. Nah, ini jawaban C. Terus jawaban D, waktu yang diperlukan B untuk menyusul mobil A. Waktu untuk menyusul A ini berarti jarak yang ditempuh itu sama ya. Jadi yang D ini supaya bisa menyusul S yang ditempuh A harus sama dengan S yang ditempuh B. Yang A ini GLB, yang ini GLBB dipercepat. Ya. Kalau rumusnya GLB itu kecepat jarak itu rumusnya apa kemarin? V. V kali T. Ini berarti VA kali T. Nah, SB-nya rumusnya V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini V0-nya B. Kecepatannya A berapa? Kecepatannya A itu konstan 80. 80 kali T.
Nah, V0-nya B, 0. Waktunya kali T tambah setengah A. A-nya berapa A-nya? A-nya adalah 4 T kuadrat. Jadi 80 T sama dengan 0 tambah 2 T kuadrat. Sehingga 80 T sama dengan 2 T kuadrat. Ya, T-nya coret ini tinggal T saja. Sehingga 2T sama dengan 80. T sama dengan 80 dibagi 2. T-nya adalah 40 detik. 40 detik. Jawaban D. Jawaban E. Jarak yang ditempuh mobil B ketika menyusul mobil A. Jadi tanya SB ya. Untuk E itu SB. SB-nya tadi menyusulnya waktunya ini 40 detik. Jadi V0B tambah T tambah setengah AT kuadrat. Waktunya 40 detik. V0B0 waktunya 40 detik. Tambah setengah A. Percepatannya tadi berapa? 4. T-nya 40 detik. 40 kuadrat. Jadi ini 0 tambah setengah kali 4, 2. Kali 40 kuadrat berarti 1600. Berarti jarak yang ditempuh B ini 3200 meter. SB-nya ketika menyusul itu 3200 meter. Ya, screenshot dulu. Dari screenshot ya, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah truk mulai dari diam berarti kecepatan awal 0. Bergerak dengan percepatan tetap 4 meter per second. Hanya 4 meter per second. Tentukan kecepatan dan jarak tempuh setelah bergerak selama 4 detik. Selama 4 detik ditanyakan kecepatan VT-nya. Kan ini dipercepat nih. Diam terus bergerak berarti dipercepat ya. Diam bergerak. Dari diam bergerak berarti ini dipercepat. Ya, dipercepat. VT-nya berapa? Yang pertama ditanyakan. Yang B, berapakah kecepatan dan jarak yang ditempuh? S-nya berapa? Nah, kita gunakan rumus. Nih, pilih yang mana ini? Pilih salah satu rumus sesuai nih. Untuk menjawab A, saya gunakan rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus A kali T. Ya, pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0-nya 0, A-nya 4, waktunya 4. Jadi VT-nya 16 meter per second. Nah, terus yang B, jarak yang ditempuh saya gunakan rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua. Ya, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, V0-nya 0, waktunya 4, ditambah setengah A, A-nya adalah 4, T-nya adalah 4 kuadrat. Jadi S sama dengan 0 tambah 2 kali 16. Jadi S-nya adalah 32 meter. Udah, screenshot dulu. Udah di screenshot semua? Sudah ya? Kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal terakhir nih. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 108 km per jam direm hingga berhenti. Jadi mula-mula V0-nya 108 km per jam. Kita ubah ke meter per detik, jadi 108
kalikan ke meter jadi kali 1000 meter per 3600 detik ya. Nolnya coret dengan ini 2, coret dengan ini 3. Berarti 30 V0-nya adalah 30 meter per detik. Nah, hingga berhenti. Berarti VT-nya adalah 0 karena berhenti. Setelah 5 detik, waktunya adalah 5 detik. Ya. Terus pertanyaannya, percepatannya A-nya berapa? Yang pertama ya, yang B jarak ditempuh S. Berarti ini diperlambat. Ya, berhenti kan diperlambat dari bergerak ke berhenti. Ini berarti GLBB diperlambat. Nah, kita jawab yang A, pakai rumus yang mana diperlambat? VT-nya ada, V0-nya ada. Ini pakai rumus yang pertama aja. VT sama dengan V0 min A kali T. VT-nya berhenti kan 0. V0-nya 30 min A, T-nya 5. Jadi ini pindah ke kiri. Jadi 5A sama dengan 30. A sama dengan 30 dibagi 5. A-nya 6 meter per second kuadrat. Ini jawaban A. Jawaban B jarak. Ya, jarak. Pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang nomor 4. Ya, S sama dengan V0 plus VT dibagi 2 kali T. Ya, S sama dengan V0-nya berapa? V0-nya adalah 30. Ditambah VT-nya berapa? VT-nya 0 dibagi 2. Waktunya berapa detik? 5. Berarti S sama dengan 30 dibagi 2 kali 5. Berarti 15 kali 5, 75 meter. Kalau saya gunakan rumus yang nomor 3 bisa? Bisa. Atau nomor 2 bisa? Bisa. Nomor 2 juga bisa ini. Coba tes. Jawabannya sama enggak? Ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, V0-nya berapa? 0. V0-nya adalah sorry. Ini kan diperlambat ya. Sorry. Geraknya diperlambat. Berarti rumus yang nomor 4 yang saya pakai bukan ini. Ini kan dipercepat. Tapi rumus nomor 4 ini sama. Kita ambil ini. Kalau saya gunakan rumus nomor 2 bisa nggak? Bisa. Nah, kita coba. Coba aja untuk membandingkan. 0T min setengah AT kuadrat. Ya, jawabannya nanti sama. V0-nya berapa? 30. Waktunya berapa? 5 detik. Min setengah A-nya berapa? A-nya udah ketemu tadi 6. Jawaban A 6. T-nya berapa? 5 dikuadratin. Jadi 150 min 3 kali 25. Jadi S sama dengan 150 dikurangi 75. Ya, S-nya adalah 75 meter. Nah, sama kan? Sama, pakai rumus yang keberapa? Yang penting yang diketahuinya cocok, ini sama. Kita screenshot dulu jawaban terakhir. Udah ya, sampai sini materi lesnya Bapak akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.